Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara di mana acaranya yaitu pengimbasan guru penggerak kepada rekan sejawat tahun 2022. Salawat beriringan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Selanjutnya atas nama pembawa acara, saya mengucap terima kasih kepada rekan-rekan semua telah hadir berkumpul di dalam ruangan ini, di mana kita menghadiri acara yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak kita. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irwansyah SPD, dan yang terhormat kepada rekan-rekan semua, Ibu Guru dan Bapak Guru, karena kita sudah menghadiri acara ini pada hari ini, yaitu acaranya di mana diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SLB Luaran Bungsu yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Rumanti Regina Simbol MPD, Ibu calon guru penggerak. Dan untuk sebelum acara ini kita mulai, marilah kita meminta kata sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Irwansyah. Kepada Bapak kita persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore kita dapat mandat daripada calon guru penggerak kita. Dia ingin berbagi kepada kita apa yang pas dari calon guru penggerak terhadap teman-teman sejawatnya. Nah, pada hari ini bukti nyata berkata bahwa imbas guru penggerak itu bukan untuk pribadi daripada calon guru penggerak itu sendiri, tapi adalah yang diutamakan untuk teman-teman di SLB Luaran Bungsu. Alhamdulillah kita bersyukur sampai hari ini sekolah sebagai pengurusnya saya sendiri sangat mendukung secara positif demi terselenggaranya program guru penggerak yang salah satu calonnya dapat dari SLB Luaran Bungsu Rumanti Regina Simbol MPD. Mudah-mudahan kelak nanti apabila sudah ditetapkan sebagai calon, sebagai guru penggerak tingkat nasional yang akan mendapatkan manfaat terutama sekali adalah sekolah kita. Jadi untuk itu pada teman-teman guru-guru yang sehari-hari berkecimpung dengan pelayanan terhadap anak, nah dengan program ini akan lebih baik lagi hasilnya nanti setelah ini berjalan sesuai dengan panduan yang ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita baca dari kepala yang di atas itu, pembebasan. Jadi kalau tidak ada imbasnya, apa gunanya guru penggerak? Ya, tidak akan mungkin pemerintah melaksanakan ini. Dan ini sudah berdasarkan kajian yang begitu matang. Dan ini salah satu metode mungkin untuk agar tujuan pendidikan nasional tercapai. Ya, jadi mungkin kami dari sebagai penanggung jawab sekolah mudah-mudahan
program ini bisa berjalan sebaik-baiknya sebagaimana yang diinginkan oleh para peneliti, penerbit dan segala macam tentang pendidikan guru. Jadi untuk itu mari kami mengajak rekan-rekan semua saling memberikan dukungan dan saling kerjasama apa yang diinginkan oleh program daripada guru penggerak itu sendiri. Mudah-mudahan SLB buatlah bersungguh pada khususnya untuk masa-masa yang akan datang akan lebih baik, ditambah lagi dengan guru penggerak yang satu-satunya angkatan 6 ya, angkatan 6 satu-satunya dari Sumatera Barat, tempatnya di PMU. PMU di mana? Di SLB. Kita harus bangga. Nah, dengan sendirinya ini akan terimbas nanti kepada teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan motivasi untuk kita dan kita berdoa semua, berharap mudah-mudahan kata-kata calon itu besok itu karena ya hilang calonnya, jadi dia sudah jadi guru penggerak tingkat nasional. Nah, melalui program ini mudah-mudahan ini salah satu jalan untuk menuju menghilangkan untuk kata-kata calon itu ya. Jadi mungkin itu aja pada teman-teman, silakan ikuti apa yang diarahkan oleh Bu Majid, bagaimana yang sebagusnya tentang memberikan pelayanan kepada anak dalam segala segi ya. Mungkin itu aja, salah gagal sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman. Nah, kita relate aja ya, nggak usah terlalu stres dan tidak usah terlalu tegang. Kenapa? Karena ini sudah bagian juga daripada program kita, guru penggerak. Jadi sebenarnya kita sudah merasakan. Cuman kita belum tahu apa yang kita lakukan sebenarnya. Contoh seperti kita bersenam pagi segala macam, dan semuanya itu sudah termasuk di dalam ruang lingkup guru penggerak. Untuk itu mari kita ikuti penjelasan lebih dalam tentang apa arti itu guru penggerak yang akan dirinci habis nanti oleh Bu Majid. Jadi salah gagal sekali lagi mohon maaf. Kami tutup dengan bacakan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak sepatah kata yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke cara inti, yaitu penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Romanti Regina Simbolon kepada Ibu kita persilakan. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Ruangan Bungsu Kota Bandung, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru di SLB Ruangan Bungsu Bandung. Baiklah, kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada baiknya sebelum kegiatan kita laksanakan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kemana? Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini saya akan memaparkan tentang destinasi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif di SLB Ruangan Bungsu. Kegiatan ini merupakan aksi nyata yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak.
Sebelum acara kita mulai, saya mengucapkan selamat datang kepada para guru-guru hebat. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa belajar bersama, saling berkolaborasi, dan saling support untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, adapun pemaparan yang akan dijelaskan pada saat ini adalah mengenai konsep utama modul budaya positif. Pada konsep ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma dalam belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilaksanakan berpusat pada murid, dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Bapak dan Ibu, seperti yang sekarang kita laksanakan, bahwa kita mewujudkan karakter murid kita atau peserta didik kita adalah berlandaskan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu apa saja ciri utama dari profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Ciri utama profil pelajar Pancasila, Ibu? Boleh disebutkan? Ya, beriman dan takwa kepada Yang Maha Esa, beragama mulia, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Dan di sini juga ada diferensiasi ini, Bapak Ibu, adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa. Jadi kita sebagai pendidik di sini adalah fasilitator untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ada 3 aspek yang mesti harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan murid ketika belajar. Yang kedua, minat belajar siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Kita masuk kepada disiplin positif. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang disiplin, tentu akan mengaitkan dengan segala ketidaknyamanan. Karena akan berkaitan dengan tata tertib. Nah, di sini disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan dan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi melanggarnya. Jadi Bapak dan Ibu, kata disiplin itu tidak asing lagi bagi kita para guru. Kita mengharapkan disiplin yang diwujudkan adalah disiplin positif, yang mana kedisiplinan bukan karena sesuatu untuk melakukannya, tetapi karena kesadaran daripada peserta didik kita. Disiplin positif, sebelum kita mendefinisikannya, sebagai pendidik kita memiliki tujuan untuk menciptakan murid-murid kita memiliki disiplin diri yang positif, sehingga bisa menguasai diri dalam bertindak atau berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif, kita tarik kesimpulannya, merupakan salah satu cara untuk menerapkan, bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tindakan tanpa sogokan
Jadi di sini nilai-nilai kebajikan adalah merupakan fondasi kita untuk melakukan suatu tindakan. Di mana nilai-nilai positif ini adalah sesuatu tujuan yang mulia yang bisa kita pegang untuk melakukan tindakan dalam hal yang positif. Selanjutnya kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi setiap manusia punya kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis yang tidak bisa ditunda-tunda, seperti kesehatan, pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia tentu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di kalangan masyarakat atau di lingkungan kita. Nah, ada kadang peserta didik kita yang melakukan tindakan yang di luar daripada nilai-nilai kebajikan. Misalnya saja mereka melakukan tindakan seperti memukul teman atau mencandai teman, tetapi sifatnya sudah menyakiti orang lain. Padahal di sana anak kita hanya ingin diperhatikan. Nah, artinya berarti anak kita sebenarnya membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan harus segera dipenuhi. Cuma kita sebagai guru harus memberikan pengarahan bahwa tindakan-tindakan yang negatif itu tidak baik untuk pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga adalah penguasaan, di mana di sini adalah kebutuhan di mana anak-anak mempunyai kemampuan. Jadi mereka juga ingin anak-anak kita menunjukkan mereka punya prestasi, mereka punya kompetensi yang mereka tunjukkan sebagai kekuatan, dan kita harus melakukan penguatan untuk itu. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah anak-anak kita berhak menentukan pilihan. Anak mau kebebasan seperti apa. Dan yang kelima adalah masalah kesenangan. Anak kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesenangan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tujuan atau tindakan. Ada 3 hal yang menyebabkan manusia melakukan tindakan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu hasilnya tidak akan lama. Karena apa? Anak melakukan tindakan hanya karena rasa takut, karena dia tidak mau dihukum. Tetapi ketika kita melonggarkan aturan, maka anak akan tetap melakukan tindakan yang sama. Kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah ini juga efeknya tidak panjang atau tidak jangka yang lama. Karena apa? Ketika anak melakukan tindakan atau katakanlah itu perlakuan, itu karena kita iming-imingi sesuatu. Misalkan, kalau kamu nanti belajar yang bagus, kalau kamu datang tepat waktu, ibu akan memberikan hadiah. Nah, sepanjang hadiah itu masih kita beri, anak mungkin akan tetap melakukan. Tetapi ketika nanti dia tidak belajar dengan kita dan tidak melakukan hal yang sama, tentu anak belum tentu melakukan. Nah, beda dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Untuk ini, tentu anak memiliki motivasi intrinsik. Artinya, anak melakukan tindakan itu secara sadar, bukan karena iming-iming atau juga menghindari ketidaknyamanan yang ada dari lingkungan sekitar. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang paling baik yang mana Bapak dan Ibu? Kira-kira yang mana yang paling baik? Menghindari. Apakah menghindari ketidaknyamanan? Atau karena mendapat imbalan? Atau karena kesadaran untuk mendapatkan imbalan? Terima kasih. Selanjutnya adalah tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak dan Ibu, kita bisa lihat jika hukuman yang kita berikan
jika penghargaan yang kita berikan juga seperti apa dampaknya. Kita lihat dulu tentang hukuman. Hukuman itu akan menyebabkan rasa sakit. Contohnya saja, anak akan diberdirikan di lapangan ketika terlambat, atau anak akan diberi hukuman untuk membersihkan toilet. Anak akan menjadi rendah diri. Seperti pengalaman kita ketika kita dulu masih sekolah. Saya pribadi punya pengalaman ketika saya lupa membuat PR dan saya mendapat hukuman berdiri di depan kelas. Yang saya rasakan pada saat ini adalah saya merasa malu, minder, sehingga ada rasa takut ketika berbuat kesalahan. Nah, kita mengharapkan anak didik kita tidak lagi mengikuti seperti apa yang kita rasakan. Lain halnya dengan penghargaan. Penghargaan yang kita berikan, jika itu dilanjutkan dengan iming-iming atau semacam hadiah, tentu akan mematikan kreativitas anak. Anak akan melakukan ketika mendapat hadiah. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, dapat merampas hak membayar dirinya. Artinya, ketika dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu hal yang mendorong keinginan tersebut, bukan melalui kesadaran. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Misalkan si A, dia selalu diberi hadiah, tentu akan menyebabkan rasa iri dari rekannya. Ada merasa tidak enak dari rekannya. Nah, hal ini tentu tidak menimbulkan rasa yang tidak baik antara anak satu dengan anak yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mendukung dengan sistem ranking. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini kita tidak ada lagi perankingan di dalam kelas. Jadi kita memberikan semuanya sama, ya. Anak-anak tidak lagi ketakutan atau rasa minder. Kenapa sih saya mendapatkan ranking sekian? Atau juga orang tua, kenapa sampai saat ini anak saya rankingnya masih di bawah? Seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Tentu apa yang dilakukan oleh anak-anak memiliki konsekuensi tersendiri. Tetapi yang mau kita lihat di sini adalah apa itu sebenarnya konsekuensi dan apa dampaknya bagi anak. Kita lihat yang pertama, konsekuensi. Penguatan jangka panjang, artinya penguatan jangka pendek. Jika kita memberinya penguatan jangka pendek. Jika kita memberikan konsekuensi kepada anak, tentunya anak juga akan merasa tidak senang dan bersama dengan hukuman, tetapi lebih konsekuensi lebih bagus gitu ya daripada kita memberikan hukuman. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi ketika kita menjelaskan kepada anak, jika kamu tidak membuat PR, konsekuensinya adalah kamu tidak boleh istirahat. Dan kamu mengerjakannya ketika jam istirahat. Itu adalah konsekuensi yang sudah disepakati. Yang kelima adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita tidak memberikan kesempatan kepada anak ketika dia berbuat salah, kita hanya langsung memberikan semacam konsekuensi. Jika kamu tidak membuat PR, maka kamu nanti jam istirahat harus tinggal di dalam kelas dan menyelesaikan PR yang ada. Beda halnya dengan restitusi. Restitusi di sini adalah suatu kegiatan di mana anak diberikan kesadaran, dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Dampak yang didapatkan oleh anak yang pertama adalah murid bertanggung jawab dengan permasalahannya. Jadi anak mampu menyelesaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Yang kedua, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia bisa menyadari, oh ternyata saya sudah melakukan kesalahan. Dan apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Yang ketiga, murid fokus pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Artinya, murid-murid kita bisa mengkaitkan dengan nilai kebajikan yang sudah diyakini. Sehingga kita sebagai guru hanya membimbing anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Selanjutnya, murid berusaha dan termotivasi untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang dilakukan. Jadi dengan melakukan restitusi, kita akan bertanya kepada anak apa yang sudah dilakukan, kenapa anak melakukan. Jadi kita tanya penyebabnya, apa yang menyebabkan anak sampai melakukan demikian. Lalu kita pertanyakan lagi kepada anak, apakah kamu sudah melanggar
tentang nilai-nilai kebajikan. Oh iya Bu, oh iya Pak. Nah, apa yang mesti kamu lakukan kalau memang kamu sudah melanggar? Mungkin yang akan diungkapkan atau disampaikan anak, saya besok tidak akan lagi terlambat ke sekolah. Misalkan itu adalah tentang aturan di sekolah mengenai kedisiplinan datang tepat waktu ke sekolah. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi merupakan suatu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat apa itu pengertian restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi diberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan dan mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan. Adapun ciri-ciri restitusi yang pertama adalah memperbaiki hubungan, merupakan suatu tawaran bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa anak untuk memperbaiki, tetapi memang kita mengharapkan muncul motivasi intrinsik dari anak, kesadaran dari anak. Kemudian belajar dari kesalahan, menuntun untuk melihat ke dalam diri atau anak bisa mengintrospeksi diri dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan. Kenapa anak bisa sampai berbuat demikian? Apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi? Selanjutnya fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Di sini selanjutnya kita bisa melihat tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contohnya saja ini pada kasus terlambat datang ke sekolah, ya. Kalau hukuman, Bapak Ibu sudah tahu ya, bagaimana cara memberikan hukuman kepada anak. Misalnya anak yang terlambat datang ke sekolah membersihkan kamar mandi dan guru marah-marah dengan memberi verbal yang menyinggung perasaan anak. Kalau dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi bagi yang terlambat datang ke sekolah. Misalkan sebelumnya kita sudah buat kesepakatan ya anak. Jika besok ada anak ibu yang terlambat, apa konsekuensinya? Mungkin ada yang memberikan saran, ibu besok membawa bunga bagi yang terlambat. Nah, itu menjadi aturan di dalam kelas. Dan ini bersifat tegas. Ketika memang anak melakukan atau melakukan tindakan terlambat datang ke sekolah, memang guru harus bersifat tegas untuk melaksanakan aturan yang sudah disepakati. Untuk restitusi, ini guru akan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalkan saja kita bertanya dulu, kenapa anak ibu datang terlambat ke sekolah? Nanti tentu anak akan menyampaikan apa yang menjadi alasan kenapa dia terlambat ke sekolah. Kemudian nanti guru yang bertanya, apa yang semestinya kamu lakukan supaya tidak terlambat ke sekolah? Nah, anak yang memikirkan sendiri, ya Bu, tadi saya terlambat ke sekolah karena saya terlambat bangun, akhirnya terlambat ke sekolah. Nah, bisa bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Saya akan lebih awal tidur Bu, saya akan cepat tidur. Nah, seperti itu mungkin jawaban anak. Sehingga guru dan siswa mempunyai komunikasi yang terbuka, sehingga apa permasalahan yang dihadapi anak bisa diselesaikan. Jadi di sini kita mengingatkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mesti harus dipahami oleh anak. Jadi kita tidak memaksa, tetapi kita menimbulkan motivasi intrinsik, kesadaran dari anak, sehingga anak bisa melakukannya secara sadar. Ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah penerapan 5 posisi kontrol guru. Di mana di sini ada sebagai pembuku, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Misalkan saja kasusnya adalah murid tidak membuat PR. Kalau kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita guru sebagai penghukum adalah patuhi aturan sekolah. Artinya apapun yang terjadi wajib dipatuhi. Kalau tidak, mendapat hukuman. Misalkan saja berdiri di depan kelas. Itu yang saya sendiri secara pribadi, itu yang sering dulu saya laksanakan sebelum belajar tentang materi budaya positif ini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini misalkan sudah sering ibu mengingatkan kamu agar jangan lupa membuat PR di rumah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Artinya apa di sini? Siswa diberikan pernyataan-pernyataan oleh guru sehingga siswa itu merasa bersalah, menyentuh. Atau bisa juga misalnya gara-gara kamu saya jadi dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi anak merasa bersalah. Seperti itu. Itu
adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Misalnya, ayo anak, kamu harus bisa membuat guru dan orang tua bangga. Ya sudah, kalau memang tidak buat PR hari ini tidak apa-apa. Ya seperti itu. Jadi bagaimana dengan temannya berbicara, memperlakukan murid kita seperti teman kita. Yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini tentu dia sudah membuat suatu aturan terlebih dahulu. Misalkan begini, kamu sudah tahu tentang peraturan sekolah kita. Apa peraturannya dan bagaimana konsekuensinya jika melanggar aturan di sekolah? Misalkan tadi kasusnya adalah murid tidak membuat PR. Nah, paling gurunya akan bertanya, kenapa kamu tidak membuat PR? Saya lupa Pak. Kamu tahu apa konsekuensinya jika tidak membuat PR? Tahu Pak, nanti saya istirahat tidak boleh keluar, tapi saya harus menyelesaikan PR. Oke, kalau begitu silakan. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah suatu kontrol di mana seorang guru itu mengaitkan dengan nilai-nilai tadi, kesadaran. Misalnya begini, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu seperti restitusi tadi. Jadi ditanyakan kepada siswa, kenapa dia terlambat hari ini? Kalau sudah terlambat seperti ini, apa yang mesti dilakukan untuk merubah? Nah, nanti anak sendiri yang menjawab, semestinya saya seperti ini Pak. Oke, kalau kamu seperti itu, silakan laksanakan mulai besok. Dan guru hanya memberikan bimbingan bagaimana anak bisa mencapai menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan di dalam kelas yang sifatnya universal, ya. Dan seorang anak bisa termotivasi secara intrinsik sehingga lebih tergerak bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Tujuan dibuat keyakinan kelas ini adalah yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, melibatkan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga lebih bertanggung jawab dengan keputusan yang dibuat bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Nah, Bapak dan Ibu, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada kira-kira Bapak dan Ibu yang bisa membantu saya? Jadi kalau keyakinan kelas ini misalnya seperti ini Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya, mengapa kita mesti memakai masker dan cuci tangan di masa pandemi? Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu? Kenapa kita harus pakai masker dan cuci tangan? Supaya aman, artinya kesehatan ya, sehat ya. Terus kenapa kita harus mengenakan baju yang bersih setiap hari? Bersih dari penyakit. Itu berarti keyakinan Bapak dan Ibu. Yakin Bapak dan Ibu kalau kita memakai baju yang bersih, kita akan sehat. Kalau kita memakai masker dan mencuci tangan pada masa pandemi, kita terhindar dari COVID-19. Nah, seperti itulah keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Ini contoh membuat keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 3 autis ya. Yang pertama adalah bekerja sama membersihkan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Jadi ketika barang sudah dipakai akan dikembalikan pada tempatnya. Yang ketiga, saling menolong dan menghargai orang lain. Yang keempat adalah rajin belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Yang kelima adalah mandiri. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa nanti melaksanakan atau membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya rancang di kelas autis. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang perlu diterapkan. Yang pertama, pernyataannya dibuat secara universal. Yang kedua, pernyataan dalam bentuk kata-kata yang positif. Yang ketiga, kata-kata yang dibuat sederhana dan mudah dipahami dan diingat oleh anak. Apalagi anak-anak kita anak berkebutuhan khusus, jangan membuat kata-kata pernyataan yang panjang, yang ribet, yang anak sekiranya tidak memahami apa yang kita maksud. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah dalam penerapannya. Yang kelima, ketika membuat keyakinan kelas, melibatkan semua murid yang ada di dalam kelas. Jadi ini adalah kesepakatan kita dengan murid-murid yang ada di dalam kelas. Bapak dan Ibu, ini adalah segitiga restitusi, di mana di sini ada validasi kebutuhan, kemudian ada menanyakan keyakinan dan ada menstabilkan identitas. Nah, satu persatu
satu akan kita bahas apa itu menstabilkan identitas yang dimaksud di segitiga restitusi yang kita pahami hari ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada saat ini, murid kita bantu dengan tenang dan mencari solusi dari permasalahan dan meyakinkan mereka dengan satu kalimat positif. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, memiliki tujuan tertentu. Yang perlu kita lakukan adalah memahami permasalahan dari anak didik kita. Selanjutnya, langkah ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas. Ketika langkah 1 dan 2 sudah dilaksanakan, maka selanjutnya akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya yang berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ya, mulai yang tidak baik ini menjadi baik, seperti itu maksudnya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Artinya, murid ingin melakukan perubahan seperti apa yang dia yakini dan membimbing murid untuk mencapai perubahan itu. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, Bapak dan Ibu, yang pertama apa langkah kita? Yang pertama, menanyakan apa penyebab dia melakukan kesalahan. Yang kedua, kita memberikan pernyataan positif bahwa setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Yang ketiga, kita mengaitkan dengan nilai-nilai yang ada di nilai-nilai kebajikan di dalam. Bapak dan Ibu, pada time berikut ini adalah kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SLB Loan Buksu. Bapak dan Ibu silakan diamati. Ini ketika kita berbaris ada siswa yang membawa handphone. Ketika itu siswa tersebut tidak diminta untuk membawa oleh guru kelasnya. Nah, kita meminta kepada siswa siapa yang sudah membawa handphone, sementara bukan digunakan untuk kegiatan belajar. Nah, ada anak kita 2 orang, Ocha dan Lisa. Kemudian kita melakukan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalahnya. Siswa diajak untuk berdiskusi apa yang menyebabkan anak sampai membawa HP ke sekolah. Ya. Anak kita Lisa dan Ocha menemui saya di kelas. Kemudian saya bertanya, apa yang menyebabkan mereka sampai membawa HP ke sekolah sementara HP tidak diminta oleh guru kelasnya. Nah, siswa kita menyampaikan bahwa dia lupa karena main HP. Dari pagi mereka main HP, main game, sehingga terlupa dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, ketika kita pengecekan dan menemukan anak ada yang membawa HP ke sekolah. Sementara di sekolah kita ada aturan bahwa kalau bukan untuk kepentingan pembelajaran, anak dilarang untuk membawa HP. Ya. Katanya lupa. Oh, maaf ya, Bapak dan Ibu, ini kebetulan karena suaranya lupa saya tadi, sehingga tidak ada mendapat suara. Ya. Ini adalah kegiatan memvalidasi tindakan masalah. Ya, kita menanyakan kepada anak kenapa melakukan atau membawa HP di jam belajar. Padahal pada waktu itu kita sudah menyampaikan bahwa sekolah tidak boleh membawa HP ke sekolah kecuali diminta oleh wali kelas dalam kepentingan pembelajaran. Ya. Kemudian kita menstabilkan identitas. Ini artinya guru memberikan pernyataan
pernyataan positif bahwa setiap manusia tidak ada yang tidak bersalah. Ibu juga membawa HP ke sekolah, tetapi ibu menggunakannya adalah untuk kepentingan belajar. Nah, siswa pun demikian. Jika memang guru kamu meminta untuk membawa HP ke sekolah untuk kepentingan pembelajaran, silahkan dibawa. Tapi kalau untuk anak kita yang paling sering dari sekolah itu mereka selfie, kemudian nonton TikTok. Nah, itu yang tidak kita inginkan ketika mereka membawa HP. Dan anak-anak kita karena anak berkebutuhan khusus perlu pembimbingan yang pendampingan yang benar-benar karena kita takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan terakhirnya kita bertanya kepada anak, apa yang mesti kamu lakukan setelah ini? Ocha mengatakan, besok saya tidak akan membawa lagi dan saya tidak akan main game. Kalau main game pun saya tidak akan lama-lama. Seperti itu. Ya, dan mereka menyepakati akan merubah untuk hari-hari berikutnya tidak membawa HP kalau bukan untuk kepentingan pembelajaran. Ini kasus 2. Kasus 2 ini seorang anak kehilangan kotak pensil disembunyikan oleh teman sekelasnya. Dan ini terjadi di kelas Bu Hena. Nah, pada saat pembelajaran anak-anak disuruh mencatat materi, tiba-tiba ada salah satu anak yang kehilangan kotak pensilnya. Dan Bu Mena sudah bertanya kepada murid siapa yang mengambil, tidak ada yang mengaku. Akhirnya Bu Mena meminta Nana untuk datang ke kelas saya di dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah ini saya menggunakan segitiga restitusi. Sebelumnya Bu Nena sudah mencoba memeriksa, minta izin terlebih dahulu memeriksa tas atau meja anak, mana tahu ada yang disembunyikan dan tidak ada yang mengaku. Dan akhirnya Bu Nena menemukan kotak pensil itu di salah satu temannya bernama Tian. Tetapi Tian tidak juga mengaku kenapa dia sampai mengambil pensil. Akhirnya karena pada waktu itu masalah tidak bisa diselesaikan dalam kelas, kemudian Bu Nena meminta kepada saya untuk menyelesaikannya di kelas saya. Kemudian ini adalah kegiatan segitiga restitusi di mana kita menanyakan kepada siswa apa yang menyebabkan sehingga dia mengambil kotak pensil. Ternyata ada permasalahan yang selama ini belum terselesaikan, di mana anak kita Tian selalu dihina oleh temannya karena fisiknya, sehingga anak kita ini merasa dendam, sakit hati, sehingga yang dilakukannya adalah menyembunyikan pensil temannya, kotak pensil temannya. Dan saya juga menyatakan kepada anak bahwa kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan, dan kita tidak boleh untuk menghina orang lain. Dan anak kita Rani bisa memahami apa yang sudah kita sampaikan. Dan kita bertanya kepada anak-anak apa yang mesti harus dilakukan kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Mereka menjawab, kami harus saling menghargai ibu, kami harus saling menghormati. Nah, saya bertanya apakah anak-anak ibu bisa melaksanakan itu? Mudah-mudahan kami bisa melakukannya ke depannya. Seperti itu jadinya. Jadi kita mulai validasi yang salah, menggunakan keyakinan langkah-langkahnya sudah kita laksanakan di sini. Oke. Dan
tidak lagi melakukan perbuatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Demikianlah Bapak dan Ibu pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Ibu Rumanti yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan, materi yang diberikan kepada kita tadi dapat berguna dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran di kelas. Kemudian acara yang ketiga yaitu diskusi, ya Bu. Ya, diskusi. Bila ada rekan-rekan sekalian atau ibu-ibu yang akan bertanya mengenai penerapan budaya positif, dapat kita tanyakan kepada Ibu Rumanti. Saya kumpulkan pertanyaannya. Apakah ada ibu yang mau bertanya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin menanggapi dari paparan Ibu Rumanti tadi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas paparan Ibu Rumanti tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini kami mendapatkan wawasan baru tentang penerapan disiplin positif di sekolah, di mana selama ini yang kita laksanakan hanya hukuman dan penguatan saja. Tetapi hasil kita dapatkan tidaklah maksimal. Tetapi sekarang kami mendapatkan tindakan efektif melalui segitiga restitusi. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan apa yang Ibu paparkan tadi, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, hanya itu tanggapan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapan yang Ibu Nena berikan tadi. Semoga ada tambahan dari Ibu Rumanti atau iya ada lagi tambahan. Terima kasih atas penjabaran yang sudah diberikan oleh Nena tentang segitiga restitusi. Yang mudah-mudahan kedepannya kita berharap di sekolah Benar Musuh ini budaya positif lebih kita tingkatkan melalui disiplin positif yang akan kita terapkan kepada anak. Mungkin selama ini memang saya secara pribadi juga punya pengalaman untuk menerapkan disiplin kepada anak itu kebanyakan ya kita menggunakan hukuman. Tapi ternyata hukuman tidak menyebabkan anak menjadi lebih baik. Efeknya malah tidak bagus gitu. Apa yang terjadi, anak-anak jadi membangkang, jadi emosi, bahkan kadang-kadang mereka tidak datang lagi ke sekolah. Karena apa? Mereka menghindari hukuman atau tidak suka dengan ketidaknyamanan tadi. Jadi yang kita harapkan sekarang di sini adalah bagaimana menerapkan disiplin positif itu adalah melalui restitusi, di mana kita memberikan pemahaman kepada anak agar anak bisa menyadari apa yang sudah dilakukan dan dia bisa juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu Nena. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rumanti atas penjelasannya kembali. Apakah Ibu Nena sudah merasa tanggapan dari Ibu Rumanti sesuai dengan yang didengar? Ya, terima kasih Bu Nena. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Pertanyaan kedua kita buka kembali. Baik, kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Berdasarkan paparan yang telah Ibu
menjelaskan kepada kami semua. Di sini saya bertanya tentang segitiga restitusi. Di situ kan ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Apakah 3 langkah-langkah restitusi ini dilakukan secara berurutan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta Ibu nanti untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Pit. Kalau Ibu dipersilakan. Terima kasih Mbak Pit tentang pertanyaan mengenai pendekatan segitiga restitusi ya. Pendekatan segitiga restitusi dilaksanakan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini dalam penyelesaian masalah pada anak tidak mesti harus berurutan Ibu Pit ya. Bisa aja kita mulai dari validasi tindakan yang salah. Misalnya anak berbuat kesalahan, katakanlah seperti siswa kita tadi Sitian dengan si Yani ya. Kita akan bertanya dulu kepada anak, kenapa sampai kita tanya kepada Tian, kenapa Tian sampai mengambil atau menyembunyikan kotak pensil dari si Rani? Tentu ada yang mendasari kenapa anak melakukan tindakan itu. Nah, kita tanya, kita gali, apa sih yang menyebabkan sampai anak berbuat demikian? Apa alasannya? Jadi kita dengarkan dulu alasannya. Kayak tadi yang sudah diceritakan oleh Tian, karena selama ini dia selalu dihina karena memiliki fisik yang tidak sempurna. Nah, di sini kita dengarkan dulu apa alasannya. Kemudian kita tanya kepada Rani, kenapa Rani melakukan demikian? Nah, Rani jawabannya karena senang dia membuat tindakan seperti itu. Dia merasa puas kalau temannya menangis seperti itu. Kemudian setelah kita itu namanya validasi tindakan yang salah ya Bu Pit. Yang tadi kita nanya alasan dulu kenapa dia sampai berbuat demikian, melakukan tindakan yang salah. Kemudian masuk kepada langkah menstabilkan identitas yang nomor 1. Jadi kita balik. Yang nomor 2 kita dahulukan validasi tindakan salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Jadi di sini kita memberikan pernyataan positif kepada anak bahwa sebenarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus bagaimana semestinya. Nah, masuklah menanyakan keyakinan. Bagaimana mestinya kita sebagai manusia? Nah, nanti mereka akan jawab, harus saling menghormati Bu, harus saling menghargai. Iya. Nah, gimana cara kamu supaya tidak melakukan kegiatan atau tindakan seperti ini lagi? Mereka akan menjawab, kami tidak akan lagi Bu, kami tidak akan saling menghina lagi Bu. Nah, seperti itu. Bagaimana rasanya kalau dihina? Sakit hati Bu. Nah, seperti itu. Jadi kita mengaitkan lagi dengan keyakinan yang nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu Bu Pit. Sehingga ketika kita sudah memberikan 3 langkah terhadap pendekatan segitiga restitusi, anak menyadari ternyata ya saya salah seperti itu. Jadi bukan guru langsung mendikte ya, kamu seharusnya begini, kamu harusnya begini. Justru anak akan marah dan dia tidak mau menerima karena dia tidak kesadaran dari dia belum muncul. Tapi kalau tadi kita sudah berkomunikasi dari hati ke hati, anak akan menceritakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu Pit. Terima kasih. Terima kasih Bu Rumati atas jawaban dari pertanyaan Bu Pit tadi. Kepada Bu Pit, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah Ibu, dimana tidak harus runtut ya Bu, nanti boleh yang mana saja kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah ada rekan-rekan atau Ibu yang akan bertanya lagi kepada Ibu, dipersilakan. Sepertinya sudah tidak ada, jadi sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Rumati tadi dan beberapa pertanyaan tadi juga dapat menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, dan dapat kita terapkan pada pembelajaran di kelas atau pada sekolah khusus ini. Sudah kita akhiri acara kita
Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Kepada Ibu Rumanti, terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kepala Sekolah SLB Luanan Bunsu, Kota Payakumbuh. Merasa bangga dan bersyukur dengan adanya salah seorang guru yang masuk dalam kategori calon guru penggerak, Ibu Manti Regina Simbolon. Dan setelah saya amati apakah itu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuai dengan program guru penggerak, semuanya sangat besar sekali manfaatnya untuk sekolah. Apakah itu melalui diseminasinya dan budaya positif yang disampaikan seperti kemarin, itu sangat memancing sekali rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk ikut terlibat kepada program guru penggerak tingkat nasional. Kalau tidak salah mungkin angkatan ke-6 ya, angkatan ke-6. Dan kami hanya bisa mendoakan semoga status calon guru penggerak itu bisa hilang dan jadilah guru dia, jadilah Regina Simbolon menjadi guru penggerak tingkat nasional. Jadi kami dari sekolah sangat mendukung sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Ibu Rumanti dalam rangka mensosialisasikan kepada teman-teman. Walaupun ini baru, tapi sepertinya guru-guru semuanya sangat antusias dan ingin terlibat semuanya dengan program guru penggerak. Mudah-mudahan dengan melalui program guru penggerak ini SLB Luanan Bunsu akan lebih maju di masa-masa yang akan datang. Jadi harapan dari sekolah mungkin itu, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada Direktorat Pendidikan PSLB kalau tidak salah tingkat nasional. Mudah-mudahan Rumanti Regina Simbolon ini bisa dijadikan sebagai guru tetap, guru penggerak tingkat nasional. Mungkin itu aja. Sekali lagi mohon maaf kalau dalam penyampaian yang kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan kami berbicara apa adanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magdalena, rekan sejawat dari Rumanti Regina Simbolon MPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6. Di sini saya ingin memberikan tanggapan tentang paparan yang diberikan oleh saudara Rumanti Regina Simbolon MPD tentang pengimbasan budaya positif di lingkungan SLB Luanan Bunsu. Dari paparan yang telah diberikan kepada kami, merasa antusias sekali terhadap yang diberikan selama penyajian, dan itu mampu membuka cakrawala berpikir kami untuk kedepannya demi kemajuan SLB Luanan Bunsu. Demikian sedikit tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.